Iya, minasan, welcome back again with Mr. Ken di sini. Harus diakui guys, angkatan laut memang menjadi salah satu senjata militer terbaik milik pemerintahan dunia. So, pada kesempatan kali ini, Mr. Ken mau ngajak kalian membahas beberapa karakter yang berkemungkinan untuk melakukan pengkhianatan ke angkatan laut, baik itu karena berbeda pendapat atau faktor lain. So, siapa aja kan mereka? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya, oke? Let's go. Number 1, Sentomaru. Pertama kita membahas nama yang baru-baru ini kembali hangat diperbincangkan karena kemunculannya di chapter terbaru, yakni sang ex-boy alias Sentomaru. Yap, Sentomaru sejauh ini dikenal berkat aksinya di Sabaody Island. Kala itu ia sempat bertarung dengan Luffy namun tidak berlanjut lebih jauh. Meski demikian, itu bukan pertemuan satu-satunya antar keduanya, karena mereka kembali bertemu di Egghead Island dan kebetulan tengah dalam satu tujuan yang sama, yaitu menjaga Dr. Vegapunk. Bahkan dari Sentomaru ya telah mengambil perintah dari Serapim dan melancarkan serangan melalui Serapim kepada pasukan Silverwall. Apa yang dilakukan Sentomaru ini sudah jelas melanggar prosedur, dan Sentomaru harusnya masih tunduk kepada CP0 mengingat mereka menerima perintah langsung dari pemerintahan dunia khususnya para Gorosei. So misinya untuk menjaga Vegapunk harusnya sudah selesai dan tidak ikut campur pada urusan pemusnahan Vegapunk. Namun hal tersebut tak dilakukan guys, karena Sentomaru yang punya kendali Serapim lebih tinggi malah menyerang balik, membuat dirinya kini dianggap pembelot. Ditambah ia telah diserang cukup telak oleh Rob Lucci dan dikhawatirkan keadaannya oleh Luffy. Sepertinya memang tinggal menunggu waktu untuk melihat mereka bekerja sama menjaga Vegapunk tetap hidup sih. Number 2, Smoker. Kedua ada Smoker. Semisal kita mendengar namanya, ia lebih ikonik sebagai sosok yang sangat membenci bajak laut. Apalagi Luffy, setiap ketemu kayaknya udah gak sabar aja dia buat nangkepnya. Meski sayang ya, after time skip seperti sekarang, menangkap Luffy udah jadi sesuatu tantangan yang sangat sulit. Yun polo. Terus yang perlu menjadi catatan adalah, Smoker juga bukan sosok yang memegang absolute justice, membuat dirinya cukup fleksibel dalam menjalankan tugas dan masih melihat-lihat siapa yang bisa diajak kerjasama demi kebaikan banyak orang. Hal tersebut yang membuat dia dalam satu kesempatan mau beraliansi dengan Luffy di Arc Punk Hazard. Dan prinsip Smoker tersebut sayangnya masih terhalang karena otoritasnya yang belum terlalu tinggi. Hal tersebut membuat dirinya masih harus nurut sama atasan. Alhasil ia harus lebih sering melihat Luffy bertindak heroik seperti pada Alabasta maupun Punk Hazard. Ia juga kesal dengan prinsip angkatan laut yang selalu menutupi kebenaran maupun menghargai orang yang pantas. Lalu puncak dari rasa kesal Smoker terhadap ini ya mungkin setelah pengkhianatan Virgo. So tujuan dia pengen dapat jabatan tinggi ya supaya punya otoritas lebih tinggi untuk ngambil kebijakan. Tetap aja itu nggak mudah, toh Akainu aja masih disetir sama Gorosei kan. Jadi bukan tidak mungkin cara seperti ini akan ditinggalkan oleh Smoker. Ia akan lebih memilih jalan lebih ekstrim, apalagi ia pernah bertemu dengan Aokiji. Oh iya, semisal Smoker beneran memilih membelot, tak menutup kemungkinan Tashigi juga ikutan karena Smoker adalah mentor bagi Tashigi. Number 3, Koby. Next ada nama Koby guys. Dia memang bercita-cita untuk menjadi angkatan laut bahkan dari kecil. Namun Koby juga sepertinya menyadari sesuatu hal dari insiden Marineford, dan itulah yang menjadi alasannya bertindak heroik, yakni dengan meneriaki agar pertarungan berhenti karena hanya menyia-nyiakan nyawa. Apa yang menjadi tindakan Koby sontak sempat membuat kesal Akainu. Beruntung Seng sempat datang untuk menyelamatkan Koby dari amarah Sakazuki. Dari situ aja kelihatan kan kalau Koby gak sepenuhnya patuh pada perintah angkatan laut. Koby masih memiliki hati yang tulus dan tak ingin peperangan terjadi tanpa alasan. Sebab itu deh sangat wajar jika ia memilih tak percaya pada sistem angkatan laut. Bukan berarti ia bakalan keluar sih. Mungkin ambisinya akan sama seperti Smoker, yaitu memperoleh jabatan yang tinggi agar dapat mempunyai otoritas dalam melakukan kebijakan. Di luar itu pun Koby telah mengambil tindakan juga. Adapun tindakan yang dimaksud itu dengan tergabung dalam organisasi SWORD. Sayang sih SWORD masih belum diketahui motif pergerakannya seperti apa. Meski banyak teori yang meyakini organisasi ini berkebalikan dari Silverwall dengan tindakan melawan pemerintahan dunia. Lalu, satu alasan lain kenapa Koby bisa berkhianat dari angkatan laut, karena dirinya merupakan murid dari Monkey D. Garp. Sehingga bukan hanya gaya bertarung, prinsip Garp bisa jadi juga menurun kepada Koby yang membuat dia tak akan 100% menaruh hatinya pada perintah angkatan laut. Semisal Koby ini beneran minggat ya, sepertinya ia tak akan sendirian. Nama-nama seperti Helmeppo maupun Hibari sepertinya akan ikut, mengingat keduanya mempunyai respect yang sangat besar kepada Koby. Dilihat aja dari respon mereka ketika tahu Koby telah diculik.
Number 4, Distract. Berikutnya ada nama Distract. Sosok satu ini juga punya tindakan penuh kecurigaan. Antara dia masih mau jadi bajak laut atau malah keterkaitannya dengan SWOT masih ada tujuan tertentu. Distract membuat heboh para fans One Piece sebab selama ini ya ia dianggap sebagai bajak laut supernova. Nah, yang terjadi malah masih jadi bagian dari angkatan laut dan tergabung dalam SWOT. Kemudian dalam suatu kesempatan di Onigashima ya, Distract sempat membicarakan kerjasama dengan SCP Crew. Makin bingung kan? Cuma kalau dilihat dari polanya ya, Distract memang mengincar aliansi SCP Crew dengan tujuan baik dan menyadari bajak laut topi jerami bukanlah pihak yang menyakiti orang tak bersalah. Karenanya, jika ini benar ya akan sangat mendukung anggapan bahwa SWOT memang berlawanan balik dari Silverpole, sehingga bekerja sama dengan SCP Crew akan menjadi jalan mulus tersendiri. Dan terlihat juga semisal Distract benar-benar udah keluar aja dari angkatan laut ya, masih kebayang aja sih pertarungan dia sama Kizaru di Sabaudi terlalu niat untuk pihak yang sama-sama ada dalam satu naungan. Ya mungkin memang sudah mengatur sandiwara seperti itu ya, namun tetap saja ya, Distract bisa jadi sangat menentang angkatan laut dan memilih menjadi bagian rahasia dari mereka. Tapi dia tetap mencurigakan sih, soalnya saat SWOT membicarakan nasib Kobe, Distract sempat disinggung karena keberadaannya yang tak ada kabar. Number 5, Fujitora. Selanjutnya kita ke nama Fujitora. Bapak-bapak strong ini telah diangkat menjadi admiral, menyusul naik jabatannya Akainu serta mundurnya Aokiji dari angkatan laut. Terus bersama Aramaki ya, ia dikenal sebagai monster. Cuma ada perbedaan mencolok antar keduanya. Aramaki terlihat sangat mengagumi Akainu, sedangkan Fujitora punya prinsipnya sendiri. Bahkan berkebalikan dari Akainu yang merupakan atasannya, pria yang bernama asli Iso ini ya selalu meyakini terkait human justice. Baginya bukan perkara peraturan semata, namun selalu melihat keadilan dari berbagai sudut pandang dan tak mau langsung menilai salah seorang. Karena ia menyadari keadilan tak sepenuhnya terjadi. Terus butanya Fujitora seolah menjadi simbol tak kuatnya melihat keadilan dipermainkan. Fujitora bertindak sesuai prinsip keadilannya tersebut terlepas dari apa yang dikatakan pimpinannya. Ini terlihat jelas saat ia meminta maaf dan merendahkan dirinya di Dressrosa. Padahal tindakan itu udah ditentang habis-habisan sama Akainu karena dapat menurunkan pamor angkatan laut, tapi Fujitora tak peduli guys. Nah, dari tindakannya ini kelihatan banget ia jadi sosok yang siap melawan Marin selagi itu melawan keadilan miliknya. Apalagi ia tak sabar menantikan aksi Luffy di masa depan, bisa-bisa ia malah akan bertarung di sisi Mugiwara. Number 6, Sengoku. Karena menjadi tempat bagi Sengoku, mantan Fleet Admiral ini ya sebenarnya punya pemahaman keadilan yang cukup ekstrim, meski tetap gak se-ekstrim Absolute Justice. Yang pasti selagi ia punya kekuasaan, ia akan melakukan tindakan mengutamakan penegakan keadilan atas segala hal. Posisinya terus berubah setelah insiden Marineford. Ia sempat meminta Kuzan alias Aokiji untuk menjadi penggantinya seiring keinginan untuk mundur. Namun rekomendasinya itu terbentur dengan adanya Akainu. Nah, pertarungan Akainu dan Aokiji kemudian menjadi penentu sebelum akhirnya Akainu lah yang berhak menjadi penggantinya. Well, selama masa pensiunannya ya, Sengoku tak sepenuhnya lepas dari angkatan laut. Ia menjadi mentor bagi para marinir muda dan kerap menyampaikan pengalamannya kepada mereka. Ada satu usahanya yang sangat mencurigakan, yaitu dengan menceritakan terkait apa yang terjadi di God Valley, padahal informasi itu sangat rahasia sifatnya. Nah, dengan entengnya Sengoku menceritakan cukup detail meski masih sangat menggantung kisahnya. Hanya saja ini menjadi indikasi ada tindakan pemerintahan dunia yang tak sepenuhnya akan dibiarkan terdiam oleh Sengoku. Dan tak sedikit dari fans One Piece meyakini ia juga jadi sosok di balik SWORD. Number 7, Monkey D. Garp. Dan yang last ya, alias terakhir adalah Monkey D. Garp. Sebenarnya udah sejak lama Monkey D. Garp terkenal cukup ngelawan sama angkatan laut. Ia bahkan menolak untuk diangkat menjadi lebih tinggi dari posisinya sekarang. Dan meyakini ya, dinaikannya ia menjadi admiral hanya membuat dirinya harus mematuhi perintah pemerintahan dunia maupun naga langit. Bahkan secara terang-terangan juga, Garp tidak setuju dan keberatan dengan world government dan kaum naga langit, termasuk insiden God Valley. Sebuah insiden yang mengangkat namanya sebagai pahlawan pun adalah insiden yang memalukan baginya karena harus menyelamatkan Tenryubito pada masa itu. Dan Garp tak sepenuhnya membenci bajak laut juga loh. Ini terlihat dari rivalitasnya terhadap Roger dan masih menyimpan rasa hormat kepadanya. Tindakan Garp ya tak terlalu dipunis oleh angkatan laut mengingat bagaimana ia yang berstatus sebagai legenda. Bahkan Garp jadi sangat memungkinkan untuk melawan karena dirinya nyaris melakukannya kala S dihajar telak Akainu. Saat itu ia siap melawan Akainu untuk kemudian dihentikan oleh Sengoku.
So, insiden serupa bukan berarti tak bisa terjadi kembali. Luffy sangat diincar, tidak mungkin kan ia kembali melihat orang tersayangnya mati begitu aja lagi. Ditambah tindakan pemerintahan dunia makin menjadi-jadi. So, sangat mungkin bagi Garp untuk lebih berani ambil gerakan. Dan tambahan guys, melihat interaksinya dengan Kobe, tak sedikit yang meyakini Garp pun ada kaitannya dengan Sword. Nah, itu dia tadi para karakter yang berkemungkinan mengkhianati Angkatan Laut. Adakah yang beneran kejadian? Coret-coret aja di komentar, atau kalian punya prediksi lain? Silahkan coret-coret aja, oke? So, see you next time. Stay safe everyone. Salam Animania.